Jadi karena aku nggak tahu nyebutnya apa, aku sebut rasa ayam gitu. Terus tiba-tiba tuh bapak-bapaknya itu manggil kayak staff lain lah, suruh masuk ke apa, dikasih kayak tulisan gitu. Terus bapaknya bilang agriculture gitu. Terus aku kayak, ini aku mau dibawa kemana gitu. Terus aku disuruh masuk ke ruangan gitu. Oke, hai semua, balik lagi di Transfer Talks. Jadi channel atau topik kita kali ini itu kita bakal ngebahas tentang the secret recipe atau mungkin um, kita bisa bilang the journey how to get scholarship in Michigan University versi Angel Gatnes. Hai Angel. Halo. Hai, boleh kenalan nggak? Boleh kenalan dulu nggak? Oke, perkenalkan, namaku Angel Gatnes Manuel. Aku mahasiswa dari Universitas Erlangga, semester 7, Prodi Bahasa dan Sastra Inggris. Oke, kayak kita kayak masih kaku banget ya, padahal kita udah terlalu lama. Iya. Oke. Chill. Iya, chill. Ini kan ya vibes-nya beda, bukan? Ya, lanjut. Wait, kamu lagi sibuk apa ini sekarang? Kalau sejauh ini ya sibuknya kuliah sih, paling sama jalan-jalan sama teman-teman. Terus kalau aku sendiri kuliah itu cuman Senin sama Rabu. Jadi sisanya itu aku entah aku belajar atau aku keluar sama teman-teman gitu sih biasanya. Berarti, wait, kamu udah berapa hari di sana? Aku udah 1 bulan di sini. Luar biasa bukan? Ini udah tanggal 23. Aku kesini tuh tanggal 23 Agustus. Ini udah 23 September. Jadi ya udah 1 bulan. Betah nggak di sana? Betah nggak? Betah banget. karena mungkin ini pengalaman pertama kali ke luar negeri ya, dan di sini tuh kesan pertamanya itu bagus bagus banget, meskipun awal-awalnya aku juga ngerasa kayak kayaknya aku nggak cocok di sini, kayaknya aku pengen pulang, kayaknya aku kangen mamaku, aku kangen kucing-kucingku di rumah kayak gitu. Tapi makin lama makin kesini, ketika aku udah berbaur sama orang-orang di sekitar, aku udah terbiasa sama lingkungannya, dan puji Tuhan aku dapat roommate yang klop juga sama nggak jelasnya gitu ya, maksudnya Ya itu penting sama-sama ya, serunya. bener-bener. Apa? Punya Iya, roommate sama-sama satu seru. frekuensi itu bener-bener penting menurutku. Itu klop banget, dan aku jadi kayak ya aku ngerasa nyaman di sini, dan kalau bisa dibolehin extend sih aku mau ya, cuman yang jadi permasalahan adalah di sini tuh kan tuition fee-nya mahal banget, so that's not possible for now gitu sih. Berapa sih itu kira-kira, Angel? Oke. Jadi aku bakal jelasin ya. Oke. Jadi di sini itu kalau student exchange student itu harus tinggal di dorm dan beli meal plan. Itu beda dengan tuition fee. Tuition fee-nya itu sendiri di sini untuk karena aku di sini kan mahasiswa exchange, jadi itu kayak diikutin satu program yang namanya American Semester Program dari MSU. Nah, American Semester Program ini satu semesternya, kalau aku lihat dari form I-20, form pengajuan visa itu sekitar $12.000. Jadi kalau dirupiahin ya sekitar 100 juta lebih kayak gitu. Terus ini karena kita tuh kan wajib banget tinggal di dorm, dan kita otomatis beli meal plan-nya itu. Meal plan dan dormnya itu sendiri tuh berapa ya, sekitar 5.400 sekian, yang kalau di rupiahin itu sekitar 77 juta lebih. Jadi untuk kuliah di sini itu kalau enggak apa ya istilahnya enggak benar-benar mampu tuh bakal mahal banget sih, karena memang hampir 200 juta untuk satu semester. Itu belum apa ya istilahnya, belum uang tiket PP kayak gitu. Jadi I consider myself very lucky to be, one of the awardee
is what to be one of ISMA awardee here, karena ini tuh terlepas dari mahalnya itu, tapi juga kayak aku ada di tempat yang benar-benar berbeda dari Indonesia, yang budayanya tuh kayak ya hampir nggak aku temuin gitu di Indonesia, kayak gitu di sini. Ya dong, jelas beda banget lah. Kayak Indonesia sama Amerika gitu kan udah jelas of course beda. BTW itu ya, apa? Kamu ikut program apa tadi? ISMA? Iya, ISMA. Anyway, itu kamu tahu programnya dari mana? Oh, jadi ini kalau buat aku sendiri ya, aku nemuin program ISMA ini agak lucu sebenarnya. Karena aku itu kalau di rumah tuh kerjaannya tuh kan sukanya rebahan ya. Jadi aku sukanya Instagraman gitu. Kalau abis kuliah kayak gitu. Jadi aku nemunya tuh waktu aku lagi rebahan, terus scroll IG, second IG. Jadi itu kayak second IG ku tuh isinya nge-follow ya kayak gitu, yang isinya tentang misalnya akun Instagram yang isinya magang-magang atau beasiswa kayak gitu. Nah, kebetulan waktu itu aku juga nge-follow Dikti dan lain-lainnya kayaknya. Dan seingatku aku juga tahu itu dari Instagramnya Dikti kalau nggak salah. Nah, terus udah aku lihat, terus beberapa hari kemudian aku ngelihat ada Zoom meeting yang diadain buat beberapa kampus di Jawa Timur kalau nggak salah. Terus habis itu aku ikut, ya udah deh, mulai dari situ aku makin tertarik. Dan kampusku sendiri tuh juga kalau ke hal-hal kayak gini yang sifatnya kayak student action kayak gitu sangat mendukung mahasiswanya. Jadi aku ya semangat banget. Dan yang pertama kali aku notice adalah ini tuh beasiswa fully funded kayak gitu. Jadi kan kayak oke, ya ini berarti cocok buat aku, karena backgroundku sendiri bukan datang dari keluarga yang mampu gitu kan. Jadi fully funded itu wah banget gitu lah. Ya meskipun even orang yang mampu juga, tapi kalau fully funded siapa sih yang nggak mau ya kan? Benar. Semuanya dibayarin, uang saku dikasih kayak gitu. Berarti emang itu ya? Awalnya karena rebahan ya? Tahu gitu. Iya, karena rebahan. Iya. Dan aku sendiri dari awal aku jadi maba di UNAIR itu aku udah punya goalsku sendiri. Jadi aku pengen sekali aja selama aku 4 tahun itu aku bisa ke luar negeri. Dan aku dulu nggak nge-set goalsku, aku harus ke Amerika kayak gini, karena memang student exchange ke Amerika yang untuk S1 ya itu kayak jarang banget kayak gitu. Dan karena kebanyakan yang ke Amerika tuh biasanya ya entah karena programnya dari pemerintah Amerika itu sendiri atau S2 kayak gitu. Jadi ya seperti itu ceritanya. Terus kamu daftarnya tuh itu tuh pas semester berapa? Maksudnya kayak begitu kamu tahu ada program ISMA nih, terus kamu mulai daftar. Itu pas semester 7 atau memang udah kayak sebelum semester 7? ISMA ini tuh kan programnya Kemendikbud, dan ini tuh pilot project. Ini jadi aku tuh angkatan pertama banget nih. Dan program ini itu kayak baru disebarin, baru di-share itu kayak sebulan sebelum tes itu dimulai. Jadi aku masih ingat banget, itu sekitar bulan April akhir itu diumumin kalau ada event ini, ada program ISMA ini. Terus itu waktu itu semester 6, jadi semester 6 akhir udah menjelang UAS, itu udah kayak tinggal beberapa minggu. Kayaknya tinggal sebulan sebelum semester 6 itu berakhir, itu ada pengumuman itu. Terus ya udah akhirnya daftar deh. Jadi tuh kayak cepet banget gitu. Jadi karena mungkin memang ini itu ya pilot project, jadi tuh semuanya serba cepat. Jadi dari tahap mereka nge-share program ini ke tahap pendaftaran, terus ke tahap seleksi, dan ke tahap pengumuman itu cepat banget. Jangka waktunya sekitar kayak cuma loncat 1 bulan gitu. Jadi totalnya mungkin kalau dihitung-hitung 2 bulan. Dalam 2 bulan itu aku melewati masa proses sosialisasi, pendaftaran, seleksi, habis itu diterima. Kayak gitu. Itu susah nggak sih seleksinya, atau kayak seketat itu atau gimana? Kan itu sosialisasi gitu kan. Dari sosialisasi, pendaftaran, seleksi. Pendaftarannya dulu.
pendaftarannya Oke. itu seribet apa dan kamu apa aja sih yang dipersiapin? Kayak itu nggak sih ada apa Hmm. essay-nya atau Oh macam-macamnya iya, gitu? iya. Ada. Ada nggak? Esai itu jelas ada ya. Kalau setahu aku setiap beasiswa tuh pasti ada esainya. Karena Iya, iya. esai itu jadi kayak gimana ya? Cerminan dirimu. Iya, cerminan diri kayak gimana kita memandang sesuatu dari pertanyaan yang diajukan itu kan. Benar. Kalau waktu pendaftaran dulu itu yang perlu disiapin tuh yang pertama jelas IPK. IPK itu minimal 3,00. Jadi 3 tuh udah minimal banget. Terus eh, kemampuan bahasa Inggris. Nah, kemampuan bahasa Inggris ini tuh ada berapa ya kalau nggak salah? Ada 3 atau 4 ya. Jadi itu ada IELTS, ada TOEFL IBT, TOEFL ITP, sama Duolingo English Test. Cuman Duolingo English Test ini tuh apa ya sifatnya tuh belum kayak diakui resmi banget, tapi udah ada beberapa universitas termasuk MSU ini nerima Duolingo English Test ini. Terus habis itu ada esai, jadi kita disuruh jawab sekitar kalau nggak salah tuh ada 4 pertanyaan. Jadi setiap pertanyaan itu kita dibatasi 200 kata atau 150 kata gitu untuk menjawab setiap pertanyaan dari esai itu gitu. Terus sama yang terakhir itu surat rekomendasi dari kampus. Jadi ya surat rekomendasi dari kampus tuh ya tinggal minta aja sih. Cuman ada beberapa kampus tuh yang kayak menyeleksi dulu gitu. Jadi kayak nggak, kalau di kampusku sendiri asalkan nilai English testku itu cukup dan IPK aku tuh cukup, langsung dikasih surat rekomendasinya. Tapi ada beberapa kampus tuh yang menyeleksi dulu. Jadi kayak even nilainya cukup, terus bahasa Inggrisnya cukup tuh kalau nggak keseleksi di kampusnya juga nggak bisa. Nggak tahu juga ya kalau itu kenapa dibikin begitu, kurang paham juga. Tapi yang jelas kalau di kampusku kayak gitu. Terus kalau di kampusku sendiri itu sih disaranin untuk punya paspor lebih dulu. Jadi, nah ini yang seru sih. Jadi aku Gimana tuh gimana? sebelum daftar ini itu aku udah tahun sebelumnya tahun 2020 waktu aku semester 4 itu aku tuh udah ngincer banget pengen ke Singapura. Terus kebetulan Berarti waktu itu kamu buat paspor semester 4? iya, iya buat paspor tuh semester 4. Tujuannya itu tuh buat ke Singapura karena kampusku tuh memang semua program exchange yang ada di kampusku itu mereka tuh kayak require untuk punya paspor lebih dulu. Itu bukan maksudnya apa-apa. Jadi kalau misalnya diterima, itu tinggal apa ya, tinggal beli tiket gitu loh. Jadi nggak ribet masalah administratif bikin paspor kayak gitu. Karena bikin paspor kan juga cukup lama ya kan. Apalagi harus ngambil nomor antrian segala macam gitu kan bikin ribet. Jadi aku bikin paspor itu udah dari semester 4 karena aku pengen ke Singapura. Terus udah kan aku daftar, itu digantung lama banget, ada kali 6 bulan. Jadi itu aku daftar bulan Februari, September itu baru ada pengumuman dan ternyata pengumuman itu pun aku juga gak diterima. Jadi aku digantung untuk tidak diterima waktu itu. Gitu. Jadi tuh aku sempat sempat kesel ya kayak kok gini sih, aku udah nunggu lama-lama nggak keterima kayak gitu. Dan tapi ternyata untungnya untuk aku kan tujuanku tuh pengen keluar negerinya itu kan. Untungnya setelah aku tidak diterima itu, kan aku masih suka kepo-kepo tuh tentang program itu. Aku cari tahu, oh ternyata tuh diubah jadi online gitu. Jadi aku berusaha untuk positif thinking. Oh mungkin aku nggak diterima karena ujung-ujungnya juga online. Aku nggak jadi keluar negeri gitu. Terus ya udah. Akhirnya tahun depannya April 2021 aku tahu tentang ISMA ini. Jadi ya excited sekali ya waktu itu gitu. Aku kira tadi tuh malah tesnya itu cuma TOEFL doang tau. Ternyata itu IELTS juga. Enggak, oh itu bisa milih, jadi nggak harus Wah, empat-empat gitu. Jadi tergantung dari universitas yang kamu pilih. Jadi misalnya kalau universitas di UK, itu kebanyakan mereka nerimanya yang IELTS. ya IELTS Oh kayak iya. gitu. Atau kalau nggak gitu, IBT. Kalau ITP sama Duolingo ini tuh kayak nggak semuanya menerima kayak gitu, apalagi ITP. Jadi masih, kalau buat aku masih lebih banyak yang menerima Duolingo ini sih daripada ITP.
Karena kalau di ITP itu setahu aku nggak ada tes lisannya gitu loh, nggak ada tes apa kayak apa sih kayak kita Speakingnya. speakingnya tuh nggak ada setahu Iya, aku iya. kayak gitu. Itu berarti Jadi gimana? Maksudnya pas kamu daftar beasiswanya, itu kamu juga apply ke university-nya atau begitu kamu diterima eh, dapetin beasiswanya, itu juga udah langsung kamu di sini nih, university ini gitu. jadi kalau ISMA ini sistemnya tuh hampir mirip kayak SBM gitu loh. Jadi kita milih milih nih, kita tes, ya udah nanti kita diterima di pilihan kita itu. Tapi kalau ISMA ini milihnya cuma bisa satu kayak gitu. Jadi ya cuma bisa milih satu, cuman setelah diterima itu kayak tetap ada kesempatan buat kamu diterima, tapi dialokasikan ke universitas lain untuk memenuhi kuota kayak gitu. Jadi kamu langsung ke itu ya? Masuk ke Michigan State University. Iya, puji Tuhan ya, puji Tuhan. Karena ada loh yang pilih ke salah satu universitas di Amerika juga, tapi karena mungkin kuota di universitas lain kurang, jadi dia tuh dialokasikan gitu. Ya, bukan hal yang buruk ya, kita tetap sama-sama dapat experience pergi ke negara orang gitu. Cuman kan ya gimana gimana ya kayak seretnya di hati itu kan ya pilihan pertama Iya, itu. pertama benar. Itu sih. Tadi kan kamu bahas tentang itu, apa, meal plan. Oh iya, meal plan. Meal plan tuh gimana sih, Jel? Oh, jadi meal plan itu di sini tuh kita kalau mau makan dari sarapan sampai makan malam, jadi makan siang, makan pagi, siang, malam itu semuanya kita tinggal ngambil di kafetaria kayak gitu. Dan kalau di tempatku sendiri ya, aku nggak tahu kalau di Uppsala kayak gimana. Itu nggak cuma di kafetarianya aja, tapi juga kita tuh di sini di MSU ada yang namanya combo exchange. Jadi combo exchange itu kayak kupon, semacam Udah kayak, kupon. namanya tuh udah kayak franchise fried chicken habis. Iya. Terus, terus, terus. Combo exchange kayak gitu kan. Jadi kayak semacam kupon gitu kalau aku nyebutnya. Dalam satu minggu itu kita punya 12 combo exchange. Nah, ini kita bisa tukerin snack di supermarket atau Oh, minimarket di yang ada di FSU sini. Jadi tuh bisa milih ada section A, B, C. Nah, section A itu kita bisa milih minuman. Section B itu kita bisa milih snack. Section 3 itu section B itu kita bisa kayak milih kayak sandwich atau apa ya, pokoknya makan makanan yang untuk pengganjal perut kayak gitu loh. Kayak sifatnya tuh kayak gitu, yang roti-roti kayak gitu. Terus yang C ini itu lebih ke snack kayak gitu. Jadi kita bisa nukerin itu sebanyak 12 kali dalam bentuk 3 item itu. Dan nggak cuma itu aja sih. Jadi kalau di MSU ini kita juga bisa nukerin combo exchange itu di Starbucks, Subway, Panda Express, terus ada sushi apa gitu aku lupa, sama di Panera Bread kayak gitu. Jadi tapi ya kalau di Starbucks itu yang paling aku suka itu di Starbucks ya, karena itu udah aku duga. Oke, karena oke. kalau di Indo tuh mahal dan di sini pun juga mahal sih sebenarnya karena harganya tuh sama aja kalau dirupiahin sebenarnya kan gratis gitu ya kan ya. Jadi kalau di Starbucks itu kita boleh pilih minuman apa aja ya, tapi ukurannya yang paling kecil, but still that's Starbucks gitu loh ya kan. Iya. Gitu. Dan kita bisa pilih satu makanan, jadi kayak croissants kayak gitu atau pokoknya yang kayak semacam sandwich gitu bisa kayak gitu sih. Tapi kamu nggak minum kopi tiap hari kan? Satu minggu ini kayaknya aku udah ke Starbucks tuh kayaknya 5 kali deh. Karena Nggak, nggak ini apa nggak salah gimana? lambung. Sebenarnya iya, cuman aku pilih yang kopinya tuh nggak terlalu kuat gitu. Jadi I I I don't even apa ya consider it as coffee because caramel macchiato, tahu kan Iya, iya. caramel macchiato itu kayak lebih banyak susunya kan, susu dan karamel, jadi ya itu masih bisa aku tolerir sih. Tuh. Oke, oke, oke. Gimana? Di sana pelajarannya udah mulai itu nggak sih? Susah atau
sama aja. Apa sih bedanya belajar di MSU sama di universitas kita, Oke, Indonesia oke. apa bedanya? Aku bandingin sama di UNER aja ya. Ya, which is sama aja di UNER dan di tempat lain itu sebenarnya di Indonesia. Yang paling bikin beda, yang paling pertama kali aku kayak agak, hah, ini beneran nih kayak gini. Itu tuh adalah, cara berpakaian. Itu totally different than us. Kayak kalau kita tuh kan ke kelas itu kita wajib banget tuh yang berpakaian rapi. Yes, At dress least up in formal way, right? iya. Kayak gitu, kayak apa, kalau misalnya nggak pakai kemeja, paling nggak pakai apa sih, atasan tuh yang proper lah, yang bagus gitu. Nah, tapi kalau di sini tuh nggak, jadi tuh kayak kamu bener-bener bisa ngelihat mahasiswa tuh kayak yang baru bener-bener bangun tidur, yang cuma pakai celana pendek, kaos, sweater, terus pakai sandal, itu tuh kayak hampir semuanya tuh kayak gitu. Gitu, dan aku tuh kayak awalnya kayak, oke, ini orang beneran nih ke kelas kayak gini gitu. Tapi nggak masalah kan sama Nggak dosennya sendiri? masalah, nggak masalah. Dosennya pun sendiri tuh kayak kayak gitu juga, pakai sandal, pakai pakai baju tuh yang apa ya? Kalau perempuan itu biasanya yang kayak putungan gitu loh, paham nggak sih? Jadi kalau kita kan that's apa ya? Nggak sopan ya kan pakai putungan gitu yang nggak ada lengannya gitu kan? Apa sih nih orang kan? Nggak bisa kayak gitu. Kalau di sini kalau misalnya main jalan-jalan it's okay gitu ya? Iya. Tapi kalau di sini ke kelas pun juga nggak masalah kayak gitu. Kayak gitu. Even kamu pakai yang gimana ya istilahnya, yang modelnya kayak tank top kayak gitu nggak masalah, nggak ada yang peduli juga gitu, kecuali memang apa, kayak misalnya ada dosen yang nge-require kamu ke kelas harus pakai sepatu. Setahu aku ada sih yang kayak gitu, cuman tapi kalau berpakaian kayaknya semuanya bebas-bebas aja, karena di sini, karena mungkin juga menyesuaikan di sini ya, karena cuacanya tuh kan nggak kayak di Indonesia. Kalau kita di Indonesia tuh pakaian satu tuh kita bisa pakai sepanjang tahun gitu. Kalau di sini tuh kan harus menyesuaikan, karena waktu summer, waktu pertama kali aku datang ke sini itu panasnya bukan main. Jadi tuh gimana ya? Berarti pas kamu Panas. sana itu cuacanya bukan yang sejuk gitu kayak kita tahu-tahu gitu. Bukan, belum sih. Itu jadi panasnya luar biasa. Jadi aku tidur tuh sampai kebangun berkali-kali karena keringetan, karena panasnya panas banget deh pokoknya. Sama kayak Jadi di Surabaya apa enggak? Apa lebih? iya, hampir mirip-mirip kayak gitu, hampir mirip kayak di Surabaya. Cuman yang bedanya, yang bikin di sini beda adalah nggak seterik Surabaya. Kalau di Surabaya tuh sampai celkit-celkit gitu loh, istilahnya apa ya, sampai sakit di kulit. Kalau di sini tuh nggak, masih panasnya masih bisa diterima, tapi ya panas banget gitu. Oke. Kalau di Jogja itu juga nggak sih? Kalau kamu dulu kuliah di Jogja, panas juga. Aku lupa, aku udah lama nggak ke Jogja. Udah 1 tahun lebih. Nggak sih, balik sih, tetap balik. Cuman apa ya, panasnya menurut masih manusiawi sih, nggak yang apa ya, nggak yang sampai kayak di Surabaya panas sampai celekit-celekit itu loh, nggak yang kayak gitu. Ya beruntung so, it's okay. Maksudku kalau ya tapi keluar tetap pakai jaket, pakai kaos tangan, you know. Aku kalau SMP sama iya tahu paham banget sih, paham banget. Oh ya, jadi Jul ini temanku waktu SD gak sih, Jul? SD, iya, kita udah temenan SD kelas 6. Iya, SD, SMP sampai sekarang, dan emang visi kayaknya kalau aku ngelihat tuh memang visimu itu going abroad gitu. Kamu memang iya kan? Iya, dari dulu aku pengen banget. Ya makanya waktu kamu cerita kayak kamu ngabarin kita tentang kalau kamu dapet kamu bakal ke MSU, itu kayak aku kayak hah gitu loh, kayak asli itu kayak speechless banget, terus kayak akhirnya gitu loh. Dan salah satu teman kita sendiri bilang kayak yang akhirnya keluar luar negeri. Dan aku sendiri juga nggak nyangka sih, maksudnya aku dulu ekspektasiku tuh pasti
oh paling enggak ini aku nanti pertama kali kalau nggak ke Malaysia ya ke Singapura, karena kebanyakan orang di Yang Indonesia deket-deket dulu gitu ya. yang deket-deket dulu kayak gitu. Jadi ya apa ya, aku nggak berekspektasi sampai sejauh ini gitu loh. Dan waktu aku diterima tuh gila sih, nangisnya tuh udah kayak nangis keterima Wah, SBM dulu. ya. Heboh banget tuh sampai kayak aku kan nangisnya tuh kenceng banget sama aku, udah kak udah gitu. Yes. Tapi gara-gara ceritamu tuh aku tuh langsung kayak yang em, apa ya, lebih lebih apa ya, kesannya tuh lebih semangat lagi dan lebih terinspirasi gitu loh. Kayak aku merasa bahwa kesempatan untuk study abroad untuk semua orang itu sebenarnya bisa, semua bisa gitu, Iya asal bisa. ya memang persiapannya butuh yang sangat matang ya. Iya iya. Kamu berapa Dan lama persiapan tadi, 2 bulan ya? iya, eh iya persiapannya 2 bulan. Nggak nyampe malah kan, kalau aku kan waktu itu belum punya ya English test itu, jadi aku buru-buru ambil Duolingo English test. Dan awalnya itu kan aku juga kayak maju mundur gitu loh, mau ikut atau enggak, karena eh, meskipun dibandingkan dengan tes bahasa Inggris lainnya Duolingo ini lebih murah, tapi tetap mahal buat aku karena sekali tes itu 700.000 kan. Jadi itu kayak oke, okay, 700.000 itu bisa. iya, gitu. Anyway, kamu berapa, 1 semester ya berarti? Sampai Desember dong? 4 bulan doang, sedih, cuma 4 bulan. Jadi nanti aku kira dulu awalnya tuh bakal sampai Christmas kan di sini kayak gitu. Ampun itu, berarti itu dong kalau sampai Christmas asik, tapi ini enggak ya? Enggak boleh. Jadi tuh dari kalender akademik sendiri itu pun tanggal 17 tuh udah selesai UAS gitu. Dan tanggal 18 kita tuh harus go away dari dorm ini karena memang mau ditutup kan. Karena memang mungkin mau big season, mau Christmas itu. Jadi harus segera pergi dari sini setelah itu selesai. Maksudnya 18 nih out dari dormnya Ya. sama selesai kuliahnya, atau out dari dormnya aja? Out dari dormnya aja. Selesainya tuh tanggal 17. Jadi kayak sehari setelahnya tuh kita udah gitu. Tapi nggak tahu lagi ya. Sejauh ini sih belum ada perkembangan informasi kayak gimana kita bakal pulang tanggal berapa tuh masih belum. Dan sebenarnya nggak mau ya pulang tuh. Nggak mau ya pulang. Aku juga nggak mau pulang sih. Karena 4 bulan tuh menurutku cepet banget ya memang. Iya cepet banget. Kalau misalnya Pak Nadiem dengerin kan ya, ini. Iya, coba boleh deh Pak di extend 1 semester lagi nggak apa-apa. Lulusnya telat juga. Pak, tolong dengerin ya podcast ini. Karena kayak gimana ya, 4 bulan itu kayak baru kita tuh isinya cuman senang-senang aja ya, gimana ya, belum ngerasain yang belajar sebenarnya ya kayak gitu loh di sini sebenarnya. Gitu sih. Kemarin tuh ada berapa yang ikut? Berapa orang yang ikut? Kamu tahu nggak? Pendaftarnya. Kalau dulu itu kan ada grup Telegramnya gitu sih. Jadi itu kayak bikin grup MSU gitu. Di grup itu sendiri itu ada 70-an orang. Tapi kayaknya lebih dari itu sih, mungkin 100-an orang lebih. Wow. Kurang tahu juga karena dari ISMA-nya sendiri tuh nggak ngasih tahu ada per univ itu berapa banyak yang daftar kayak gitu. Jadi cuman kayak dikasih tahu total keseluruhan waktu itu 2.500 orang. Itu untuk part of it. Iya. Cuman tapi itu termasuk sedikit sih untuk beasiswa yang sewah ini dengan pendaftar yang 2.500. Ya it's still a huge amount of number, tapi kalau dibandingkan dengan kayak LPDP setauku itu udah 6.000-an lebih. Jadi ya gitu sih. Mungkin karena memang baru juga dan dari Dikti sendiri mungkin kurang gercep kali ya dari awal itu untuk nyebarin ini, jadi kurang banyak orang yang tahu gitu. Anyway, aku sendiri juga nggak yang begitu tahu loh, serius. Oh ya, sumpah? Iya, mungkin aku nggak up to date gitu ya, you know. Oh iya paham. Karena tiap orang juga punya fokusnya masing-masing gitu. Jadi ini kayak ya nggak ada salahnya juga kamu
tinggal ini Jadi karena memang kalau kemarin kebetulan memang fokusku bukan di sini. gitu. Ya Alasan. wajar, ya wajar. Loh ya nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Tiap orang punya fokusnya sendiri. Oke. Anyway, kemarin itu kamu ngurus visa. Oh, Visa aku gimana? ini Jelaskan. penuh drama sih Nah, ngurus visa kami ini. menanti drama itu. Gimana ceritanya? Jadi ini dulu ya, aku buat siapapun yang dengar ini nanti, jangan Nonton berharap baik-baik. jangan berharap beasiswa itu meskipun fully funded, benar-benar kamu tuh dibayarin dari awal kayak gitu. Jadi ada beberapa aspek tuh yang sifatnya kamu harus nalangin dulu. Nah, kayak visa ini itu harus nalangin dulu. Visa US itu memang terkenal mahal ya kan. Iya dong. Jadi aku waktu itu pakai visa F1. Jadi itu masa berlakunya 5 tahun. Visa F1 ini tuh sekitar $730, yang kalau dirupiahin tuh sekitar hampir 11 juta. 11 juta kurang dikit gitu. Jadi itu biayanya. Dan persiapan itunya sih nggak begitu ribet ya, kayak yang ngisi-ngisi form kayak gitu. Formnya memang banyak sih yang perlu diisi, terus setar foto, habis itu begitu udah terus bikin appointment wawancara entah di konsulat di Surabaya atau di Kedubes Jakarta. Tapi waktu itu ini sih karena lagi PPKM ya, waktu itu sekitar bulan Juli itu lagi PPKM. Awalnya yang di Surabaya tuh nggak dibuka karena ada pembatasan itu kan. Terus jadi kayak aku tuh udah kepikiran banget gitu loh, karena COVID lagi tinggi-tingginya waktu itu, dan aku kalau misalnya harus ke Jakarta tuh gimana, kayak aku udah kepikirannya segala macam, nanti kalau kena COVID gimana, terus nanti kalau misalnya aku harus apa sih itu ya, karantina mandiri itu terus gimana, kayak gitu udah pikirannya tuh kemana-mana gitu. Terus ternyata tiba-tiba waktu aku udah bayar, oh ya, jadi tuh pembayaran 11 juta tuh nggak langsung di awal gitu, nggak. Jadi pertama kita tuh ngisi form apa deh, lupa aku pokoknya, form DS berapa gitu, itu kita bayar 2.400.000. Terus nanti setelah itu kita bayar lagi yang namanya service fee. Jadi service fee ini tuh kayak kita bayar untuk apa ya, service ini lebih untuk kayak karena untuk pendidikannya gitu sih, kayak dimasukin sistem dan segala macam kayak gitu, itu sekitar 5,5. Terus nanti begitu selesai wawancara kita disuruh, oh iya, wawancara itu kita bisa aja nggak di-approve ya. Jadi jangan harap kayak, daftar visa itu uangnya balik nggak itu? Enggak. Kalau misalnya di-approve, kamu bakal bayar lagi 3,3 kalau nggak salah. Tapi kalau kamu nggak di-approve, kamu nggak perlu bayar 3,3, tapi uangmu yang sebelumnya itu bakal hilang. Kayak gitu. Iya, kayak apa ya, kalau US itu emang terkenal itu sih, bikin visanya susah kayak gitu. Tapi asalkan kamu nggak suspicious dan your English is fine, dan kamu bisa menjelaskan tujuanmu ke sini kenapa, dibiayain siapa, itu it will be totally fine. Tapi kalau misalnya di luar itu ya nggak menjamin ya. Kalau liburan itu setauku bakal lebih susah. Tapi kalau pendidikan setauku, karena form F1 itu yang ngeluarin dari MSU ini gitu. Jadi waktu itu aku dikirimin form F1 tuh dari Michigan ini ke rumahku. Jadi waktu aku wawancara itu, aku nunjukin ini, aku form F1 tuh jadi kayak bukti bahwa aku tuh memang mau study gitu loh. Kayak gitu. Untungnya ya, tembus ya. Itu kalau nggak aduh, kalau nggak sih gimana ya, uang 8 juta melayang gitu aja. Bentar, berarti kan itu waktu kamu ngurus visa begitu udah itu ya, pengumuman diterima ya? Iya. Berarti kalau misalnya pas ngurus visa itu nggak diterima, berarti kamu memang harus ngulang dari awal lagi? Iya, kayak gitu. Soalnya ada juga
kasus tuh yang kayak kalau apa sih istilahnya, dia itu udah daftar, cuman kayak dari pihak kedubesnya itu entah ada permasalahan sistem apa, jadi kayak dia tuh akhirnya harus ketinggalan gitu. Jadi nanti dia nyusul. Itu kan kayak apa ya, itu benar-benar di luar perkiraan banget sih kalau kayak gitu. Ya ya diterima, cuman kan ya gimana ya? Pengennya kan berangkat bareng-bareng. Iya sih. Itu wawancara kayak gimana sih? I mean, I don't have an international experience, so I don't know. Oh, Wawancara memang gimana? Coba ceritain. wawancaranya itu karena waktu itu aku di konsulat Surabaya, itu aku diwawancara sama konsulatnya sama pejabatnya gitu. Jadi ya ditanyain, kamu nanti di sana itu mau kuliah di mana? Terus kayak Oh, di sini tuh di Indonesia, maksudnya di Indonesia tuh kamu kuliah apa? Terus nanti di sana tuh mau ngambil jurusan apa atau courses apa kayak gitu. Terus siapa yang biayain? Terus sempat juga ditanyain orang tua aku tuh kerjanya apa kayak gitu. Terus apa ya, ada relatif nggak, ada kayak saudara atau nggak di US kayak gitu sih. Pertanyaannya sebenarnya basic banget sih, bukan yang pertanyaan yang menjebak atau gimana gitu, enggak kayak gitu. Yang lebih menjebak pertanyaan itu konfirmasi. ketika, ya kayak gitu, yang Oh, menjebak itu nanti di imigrasinya. Ini di imigrasinya tuh luar biasa deg-degan ya, di kok bisa imigrasi. tuh? Itu gimana? Emang Oh, coba kayak jadi menjelaskan seperti apa? Kamu dijebak seperti apa? bukan dijebak gitu juga, cuman tuh ya eh, tricky aja lah, karena orang imigrasi itu, imigrasi apapun itu pasti terkenal jutek kayak gitu kan. Dan kalau ke US ini sendiri emang terkenal ketat banget. Jadi itu kayak aku udah nggak bisa ngitung berapa kali aku ngeluarin laptop dari tas, ngelepas sepatu, terus pokoknya ngeluarin barang-barang elektronikku dari tas, terus apa nyopot jaket segala macam, terus aku taruh di tray, terus di X-ray kayak gitu. Udah aku nggak ngitung ya berapa kali. Dan yang paling bikin deg-degan itu waktu kan aku perjalanan itu kan 3 kali transit ya. Yang pertama dari eh, Jakarta ke Abu Dhabi. Nah, yang waktu transit ke Abu Dhabi ini itu kan OTW ke US. Jadi otomatis aku diperiksanya di Abu Dhabi itu. Ini ada cerita menarik sih. Jadi waktu di imigrasi itu tuh kan ditanyain toh tujuannya tuh ngapain kayak gitu. Terus ditanyain kayak gitu-gitu. Setelah itu ditanyain lah itu barang bawaannya apa gitu kan. Terus Terus uh, aku jawab kalau aku itu bawa baju dan mie instan. Nah ini yang masalah mie jelas instannya dong, ini. jelas. Mie Kamu instannya apa terus sih ditanya, mami? iya, terus Oke. ditanyain, oh mie instannya rasa apa gitu. Terus terus kan aku bingung ya, karena yang aku bawa itu Indomie. Dan Indomie itu rasanya apa? Aku juga bingung kan. Indomie goreng itu loh, aku bingung rasanya itu Nggak rasa tahu. apa gitu. Terus iya, aku nggak kepikiran ya waktu itu. Jadi itu kayak, oke, langsung aku jawab rasa ayam gitu. Aku Oh, dengan berarti kamu pedenya jawab. oke. Jadi karena aku nggak tahu nyebutnya apa, aku sebut rasa ayam gitu. Terus tiba-tiba tuh bapak-bapaknya itu manggil kayak staff lain lah, suruh masuk ke apa, dikasih kayak tulisan gitu. Terus bapaknya bilang agriculture gitu. Terus aku kayak, ini aku mau dibawa kemana gitu. Terus aku disuruh disuruh masuk ke ruangan gitu. Terus pas masuk di ruangan tuh aku dikasih kayak kertas gitu kan, kayak iya kayak seberapa ya, pokoknya segini lah, pokoknya segini itu isinya tentang kayak barang bawaan apa aja yang aku bawa ke Amerika. Jadi aku centang-centang gitu loh, kayak bikin deklarasi kayak gitu. Terus habis itu dibuka lah itu giliranku, giliran kan tunggu giliran kan, banyak kan yang masuk ke situ, Iya. which I believe itu karena bawa makanan juga. Jadi sedikit informasi aja, kalau di US itu kita nggak dibolehin bawa olahan daging kayak gitu, Wah, terutama ayam. kayaknya beberapa negara emang juga kayak nggak ngebolehin Iya, makan iya, daging. Iya nggak iya, sih? buah-buahan gitu juga setahu aku nggak boleh, karena aku dengar apa, baca-baca
itu karena mereka tuh pernah kena hama apa gitu loh, gara-gara ada turis yang bawa buah-buahan itu, dan buah-buahannya tuh entah mungkin bawa penyakit atau gimana gitu dari negara asalnya, terus jadinya nggak dibolehin. Jadi Jadi ya itu karena sebenarnya itu apa ya, ya aku aman-aman aja sih, sebenarnya aman-aman aja waktu itu. Dibuka kan koperku tuh bener-bener kayak dibuka, terus dikeluarin semua barang-barangku, terus diliatin satu-satu mie yang aku bawa. Dan aku tuh bawa cukup banyak mie ya, itu sekitar 20 kayaknya. Aku bawa mie itu 20 biji. 20 biji. Terus tuh ternyata di dalam koperku itu ternyata ada mie lemonilo. Ini boleh nggak sih nyebut merek? Ya itu mie itu pokoknya rasa kari ayam kayak gitu. Tapi aku lupa sih kalau aku ternyata bawa mie itu, terus diambil sama mereka mie kari ayam itu. Untung cuma 2 biji. Coba kalau lebih dari itu pusing kali aku yang ngikutin banyak. Sebentar, mohon maaf ini, tapi kita nggak sponsor ya. Iya nggak sponsor. Terus itu diambil 2, berarti sisa Iya, diambil 18. Iya sekitar 18 itu, dan aku sempat ditanyain gitu loh, karena ada mie itu yang gambarnya itu kayak ada ayam-ayamnya gitu. Terus kayak ditunjukin, ini tuh ada ayamnya atau enggak gitu. Terus aku tunjukin kan di ingredients-nya tuh, di komposisinya tuh nggak ada ayam is chicken gitu kan. Aku bilang tuh gitu, nggak ada itu tuh nggak ada. Terus ya tapi dia tuh ngeyel, tapi di sini tuh ada gambar ayamnya, jadi ini ada ayamnya atau enggak gitu kan. Terus aku jawab enggak gitu. Terus akhirnya yang mie itu nggak diambil sih, untungnya. Itu mie kesukaanku, jadi kamu nggak dijelasin kalau it's just a flavor gitu? Iya, aku waktu akhirnya itu setelah selesai aku nanya gitu loh, kita tuh nggak boleh ya bawa yang mie apa yang rasa-rasa kayak gitu. Terus bapaknya bilang nggak apa-apa asalkan sintetis gitu. Terus aku juga bilang, ya kan ini rasanya sintetis ya, tapi kenapa mie-ku diambil ya? Aku juga bingung gitu. Jadi terutama kalau aku dengar dari bapaknya tuh, terutama ayam tuh nggak dibolehin gitu loh bawa itu. Untungnya waktu itu aku nggak bawa yang mie yang ada dagingnya beneran, kan ada kan mie yang ada dagingnya beneran. Untungnya kalau aku itu udah bye semuanya, lenyap itu. Tapi kamu bawa abon nggak? Enggak, aku nggak bawa abon. Abon tuh berarti nggak bisa ya? Abon nggak bisa setahu. Nggak bisa dong, kan itu juga daging, daging kan. Tapi aku juga kurang paham ya. Mungkin kalau sepahamku tuh daging yang nggak boleh tuh mungkin kayak rendang. Rendang tuh kan kayak berkuah, berminyak, yang kayak makanan basah gitu. Nggak boleh. Kayak kornet tuh kayaknya nggak boleh. Tapi kalau abon, aku kurang tahu sih. Kalau abon itu kayak gimana. Itu. Yes, benar-benar. Jadi itu apa ya? Waktu masuk imigrasi tuh benar-benar pikir aku tuh deh, gimana nih kayak gitu. Ternyata ya it's fine gitu. Cuman ya deg-degannya itu loh luar biasa ya. Nanti aku takutnya dimana-dimana ternyata ya cuman miku aja yang diambil gitu. Anyway, kamu itu ya katanya kuliahnya hari apa? Senin sama Rabu. Terus hari-hari lain kamu ngapain? Hari-hari lain biasanya itu sih ngerjain tugas, belajar kayak gitu. Kalau kayak gitu keluar sama temen, pergi ke supermarket kayak gitu, cuman buat jalan-jalan aja kayak gitu. Oke. Itu sih. Itu Senin sama Rabu tuh maksudku Senin itu full day gitu atau kayak yang 3-4 jam gitu? Kalau Senin itu aku cuman jam 3 sama jam 6. Jadi jam 3 sampai jam setengah 8 malam aja. Tapi itu pun juga dari mata kuliah yang jam 3 ke jam 6 tuh ada jeda cukup lama sih, sekitar 2 jam. Jadi itu nggak nerus gitu. Gitu. Dan kalau di sini tuh kelas di sini tuh yang aku ambil tuh kebanyakan 3 SKS. Jadi mereka itu kalau di Indonesia 3 SKS itu kan pasti terus gitu loh. Maksudnya dalam satu hari 3 SKS itu kita bisa sampai 2 jam lebih biasanya satu pertemuan. Kalau di sini enggak. Jadi kayak ada satu mata kuliahku namanya tuh Introduction to Criminal Justice. Jadi itu cuman satu pertemuan itu 50 menit. Terus hari Jumatnya itu ada
video lecture gitu, jadi itu hybrid, jadi ada pertemuan in person dan online. Jadi kasih kayak video lecture gitu, sama disuruh ngerjain tugas yang base dari buku paketnya itu. Buku paket ya, intinya buku lah, buku itu. Modul. Iya, modul. Iya. Oke. Buku paket. Udah kayak balik ke sekolah aja kita. Iya. Ya, Jadi matkul kesukaanmu apa jadi di sana? Aku paling excited itu Introduction to Criminal Justice, karena itu benar-benar di luar ranahku sebagai anak sasinya. Kalau yang lainnya itu kayak aku ngambil Race and Ethnicity, terus Human Capital, sama History. Nah, kalau tiga mata kuliah yang aku sebutin ini tuh kayak hampir mirip-mirip sama apa yang aku dapetin di Sasing UNER. Cuman bedanya tuh lingkupnya mereka tuh lebih ke sosiologi gitu loh. Tapi kalau aku kan ke bahasa kayak gitu. Dan yang paling beda ini yang Introduction to Criminal Justice ini. Karena itu bahas tentang hukum. Yang mana aku nggak pernah dapat. Dan itu hukum Amerika kayak gitu. Jadi kayak bahas tentang pengadilan kayak ya gimana criminal justice system di sini tuh menangani satu kasus kayak gitu sih. Gitu. Sama teori-teori yang dipakai. Lebih ke teori sih sebenarnya. Oh, gitu. Lebih ke teori. Aku kira yang kayak kalian bakalan lebih sering diskusi gitu loh. Oh, enggak sih. Belum. Karena memang kan introduction ya. Jadi lebih ke pengenalannya aja gitu. Dan tapi menurutku seru sih karena itu hal baru buat aku dan aku nggak pernah belajar hukum sebenarnya sebelumnya. Jadi ya so exciting gitu. Anyway, kamu punya nggak sih sesuatu yang sampai sekarang nih yang memorable banget gitu, kayak apa sih yang paling mengasyikkan gitu selama sebulan ini, ada nggak? Pas ngapain gitu? Paling mengasyikkan itu apa ya, makanannya sih kalau aku. Makanan. Oke. Itu karena aku makanannya kenapa? Karena apa ya, kalau memorable yang gimana gitu nggak juga sih, belum ada ya, mungkin karena belum terlalu banyak jalan-jalan juga. Jadi kalau aku lebih di sini tuh lebih suka suasananya, orang-orangnya. Jadi aku bisa apa ya orang di sini kan individualis banget ya, jadi mereka bodo amat urusan orang ya, nggak tahu. Itu yang paling asik. Iya, itu paling asik banget sih. Dan makanannya sih, karena meal plan-nya tuh kan aku bisa nyoba macam-macam ya, yang di Indonesia mahal dan di sini aku tidak perlu bayar, which is sebenarnya bayar tapi dibayarin pemerintah. Jadi aku senangnya di situ karena aku suka banget kan jadi apa kayak makan gitu. Jadi ya, dan makanannya kan beda banget ya, kayak di Indonesia ada nasi nggak sih di sana? Nggak ada ya? Apa nasi? Nasi ada tapi jarang dan nggak seenak di Indonesia. Kayak berapa 2 hari yang lalu aku makan di kantin, itu nasinya tuh kayak yang nasi yang panjang-panjang itu loh, nggak tahu deh itu nasi apa. Dan itu tuh kayak mereka tuh kalau masak itu kayak nggak tanek, nggak tanek ya. Iya ngerti. Aneh ya, masih agak keras dan pecah. Iya kayak gitu. Dan mereka tuh kayak dicampur. Terus semalam tuh aku juga makan nasi, tapi kayak nasinya tuh dicampur kacang merah gitu loh. Dan menurutku tuh aneh rasanya. Jadi kacang merahnya tuh aku singkirin. Jadi yang aku makan cuman nasinya doang. Kayak gitu. Dan iya sih, kayak mereka tuh jarang banget makan nasi yang putih. Jadi kayak nggak tahu ya tuh dicampur apa, nggak paham juga deh kayak. Iya gitu. Bukan, jarang sih aku nemu nasi yang putih kayak di Indo gitu. Kayak gitu sih. Punya nggak sih kalau kamu jarang makan nasi di sana? Apa, kenyang atau enggak? Ya lah Indonesian people. Kalau aku kenyang kalau makan nasi. Biasanya kan gitu. Awal aku kesini tuh kan meal plan itu baru bisa aku pakai kayak 2 hari setelah aku sampai kan. Awal di sini tuh kayak makan roti terus tuh muak gitu loh. Dan itu nggak kenyang. Kalau makan roti doang itu memang nggak kenyang buat aku ya. Terus akhirnya setelah meal plan itu berjalan, aku nyoba berbagai macam makanan, terus kayak nyoba mashed potato, terus hash brown, terus nyoba burger kayak gitu. Lama-lama terbiasa sendiri. Lama-lama kenyang-kenyang sendiri, cuman makan kentang sama ayam gitu kenyang-kenyang sendiri.
Kayak gitu sih kalau aku. Memang awalnya tuh kayak, ih kok aneh ya makannya nggak pakai nasi gitu. Tapi kalau udah agak beberapa lama, sekitar 2 minggu kayak gitu, seminggu 2 minggu tuh udah mulai terbiasa dan mulai merasa kenyang meskipun tanpa nasi. Meskipun nggak bisa bohong, aku kangen nasi dan sambal. Ah. Gitu sih. Kamu nggak bawa nasi ke sana? Oh, Beras. berat ya kayak gitu. Dan tapi yang aku sesali adalah Hmm? aku nggak bawa saus. Itu yang aku sesalin banget. Kenapa aku nggak bawa saus? Soalnya makanan di sini tuh nanggung rasanya. Oh, Meskipun maksudmu saus meskipun sambal? bukan makanan makanan di sini in general, meski apapun itu bentuknya, entah itu telur, Heeh. ikan atau apapun, mereka tuh seasoningnya tuh kayak kurang gitu loh. Jadi tiap kali Oh, makan tuh aku kasih black pepper sama garam kayak gitu. Jadi biar ada rasanya. Kalau nggak gitu tuh kayak, kita sebagai orang Indonesia sih kayak, ini makanan hambar banget sih kayak gitu. iya 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 betul Iya betul. gitu. Tapi at least sampai sekarang bertahan lah ya. Iya, puji Tuhan bertahannya, dan malah kan sekarang nggak mau pulang. Jadi itu kayak, jadi sini aku udah benar-benar kayak ngerasa nyaman sih kayak gitu. Hmm. Anyway, aku mau Hmm? tanya nih, Apa? sebenarnya ya, apa sih yang memotivasi kamu sampai pengen ke luar negeri gitu loh, belajar di luar negeri? Hmm, aku bingung ya kalau ditanya soal ini tuh, karena kalau Ini dulu kayak aku pertanyaan wawancara. Gimana, gimana? kalau kalau dulu waktu aku SMP itu mungkin karena pengen jalan-jalan segala macem kayak gitu. Tapi kalau sekarang tuh lebih karena suasana baru aja sih kayak gitu. Pengen ketemu orang-orang baru kayak gitu, kayak pengen mengenal budayanya orang lain tuh seperti apa sih kayak gitu sih. Karena aku sendiri orangnya nggak suka jalan-jalan ya, sebenarnya tuh aku nggak suka jalan-jalan. Jadi aku lebih suka tuh ngabisin waktu tuh di rumah kayak gitu. Dan buat aku kesini sendiri pun itu pun kayak, awal-awal waktu mau berangkat tuh kayak, apa aku batalin aja ya, karena aku tuh saking kayak, Ah, serius? iya kayak kayak gimana ya, kayak ada rasa anxious, terus rasa kayak tiba-tiba males, kayak takut segala macam Oh, gitu, karena aku kan anaknya anak rumahan banget oh nih iya ya. iya Jadi betul. Karena gini, karena kayak kamu gitu. kan mau apa ya, ke beda negara gitu loh, wajar kalau Iya, kamu ada kayak gitu. Dan aku sendiri, mungkin motivasi yang paling besar adalah, eh, gak ada motivasinya spesifik yang gimana sih, karena itu cuman kayak, aku tuh selalu punya selalu punya goals, aku tuh mau ngapain kayak gitu. Dan kebetulan waktu aku kuliah ini, goalsku adalah aku pengen keluar negeri kayak gitu. Jadi tuh kayak lebih kayak untuk personal satisfaction, dan untuk memenuhi apa ya, buat istilahnya kayak eh, branding gitu loh, kayak, oh ini loh ya. aku tuh pernah pernah exchange, aku tuh kayak gini orangnya, aku tuh suka hal-hal yang kayak gini, lebih lebih kayak gitu sih, bukan yang kayak ambisius yang gimana gimana gitu, enggak sih kalau aku kayak gitu. Menurutmu nih penting nggak sih Apa? punya pengalaman ke luar negeri kayak eh, penting nggak sih untuk menurutmu deh, menurutmu penting nggak aku harus ke luar negeri gitu? Kayak kalau misalnya Eh, kalau aku nggak ambil kesempatan ini, aku bakal nggak dapat apa gitu. Terus kalau misalnya hmm. kamu em, ambil, kamu dapat apa? Kayak gitu. Menurutmu gimana? Kalau menurutku sendiri sih, itu balik ke personal ya, kayak gimana caranya dia menjalani hidup gitu. Kalau buat aku sendiri, eh, aku selalu, dari aku remaja, dari aku in my teenage year, itu kayak aku selalu attach sama hal-hal yang berbau western. Jadi kayak itu sedikit banyak mempengaruhi aku untuk kayak, aku pengen ngerasain ke sana kayak gitu. Tapi kalau buat orang lain, aku mengencourage orang lain, oh kamu harus keluar negeri, itu kayaknya nggak harus, karena untuk mengenal mengenal orang lain tuh nggak melulu harus keluar negeri gitu loh. Di Indonesia sendiri tuh kayak luas banget, kayak kamu literally bisa ke tempat yang jauh juga gitu di Indonesia gitu. Tapi ya memang kalau aku bilang sih, eh, ada apa ya? Memang beda banget di Indonesia dan di Amerika, itu jelas perbedaannya hampir kayak 180 derajat kayak gitu. Tapi kalau untuk bilang
penting atau enggak itu balik ke personal masing-masing sih, karena apa ya, aku sendiri yang nggak pernah membebankan diriku untuk menjadi kayak orang lain. Jadi kayak misalnya aku lihat nih banyak temanku yang magang kayak gitu, atau ikut kepanitiaan atau ikut organisasi kayak gitu. Aku nggak pernah yang memaksa diriku untuk bisa menjadi seperti mereka gitu. Jadi itu kayak aku lebih kayak aku tahu apa yang aku mau gitu. Lebih kayak gitu sih. Kayak aku ngerti goalsku tuh apa. Kayak gitu sih. Jadi intinya bukan penting atau enggaknya kita keluar negeri, tapi kita harus tahu goals kita tuh apa gitu. Jadi jangan sampai kita ngelakuin sesuatu tuh yang nggak sejalan sama apa yang sebenarnya kita mau gitu sih. Karena itu bakal buang-buang waktu banget kayak gitu. Dan aku udah merasakan itu gitu loh waktu maba tuh, kayak berusaha untuk ikut kepanitiaan segala macam yang ternyata itu aku nggak ngerasa nyaman untuk melakukan hal itu gitu. Itu sih. Bener. Iya, iya. Paling penting berarti memang mengenali diri kita sendiri dulu, sama mau punya goals itu berarti memang penting ya? Iya sih. Penting sih kok buat aku, kayak biar kamu tahu gitu loh, kamu tuh mau melangkah kemana kayak gitu. Anyway, Kalau kamu sendiri apa nih goalsnya? Aduh, apa ya? Adalah nanti aja kita bahas. Oh gitu, oke. Sini. Enggak, bercanda. Anyway, kan kalau tadi itu kan berarti kamu ambil itu ya? Ambil tes TOEFL-nya itu ya? Iya, Duolingo. Aku ambil Duolingo. Oh, oke. Aku mau tanya nih, tips lah. Atau untuk teman-teman yang dengerin juga nih. Kan itu berarti kita harus bisa bahasa Inggris. Kamu belajarnya itu sekeras apa sih? Dan kamu belajar bahasa Inggris sebenarnya mulai dari kapan gitu? Karena kan kalau tes kayak gitu kan pasti kemungkinannya keterima atau enggak, maksudnya berhasil atau enggak gitu loh. Kalau enggak, ambil tes lagi kayak gitu. Dan beberapa kan ada tuh kalau tes semacam itu yang berbayar gitu. Berarti kalau enggak ada apa dia bayar lagi kan? Iya. Gimana? Kalau aku belajar sekeras apa, aku nggak merasa belajar yang gimana-gimana sih waktu tes itu, karena aku sendiri itu udah mulai belajar bahasa Inggris itu dari aku SMP. Awalnya dari fangirling One Direction itu. Ya, if anyone still important, guys. Iya. Jadi jangan merendahkan mereka yang fangirling. Iya, betul. Even kamu fangirling ke Koreaan kayak gitu juga fine gitu loh, karena kamu nanti ujung-ujungnya juga pelan-pelan bisa bahasa Korea gitu. Jadi jangan pernah merasa apa ya, fangirling itu wasting time, which is sometimes yes, karena kita kadang kelupaan waktu kayak gitu, iya. Tapi jangan pernah ngeremehin hal kayak gitu yang kayak misalnya kamu suka main game atau suka fangirling yang melibatkan bahasa asing, itu jangan dianggap gimana ya, oh ini aku buang-buang waktu, ambil apa ya, yang membatasi waktu tuh perlu, tapi jadiin aja untuk ajang belajar gitu loh. Jangan cuman kayak fangirling, ya udah fangirling senang-senang doang tapi nggak dapat apa-apa gitu. Kalau aku sih dulu belajarnya dari fangirling itu sih, karena aku suka update tuh ya, suka tentang Wendy. Jadi kayak aku untuk mengerti itu kan aku harus bisa bahasa Inggris. Jadi waktu itu aku benar-benar kayak ngandalin itu sih Google Translate, dan Google Translate di tahun 2013-2012 tuh masih hancur banget. Jadi tuh aku belajar dari situ sih. Dan kayak jangan pernah takut untuk mencoba. Jadi entah itu kamu ngetik grammarnya salah kayak apa, terus kayak misalnya kamu ngomong belepotan masih gagu, atau masih spellingnya apa, pronunciationnya masih kaku banget, itu that's totally fine. Itu ya memang bagian dari belajar gitu. Jadi jangan pernah jangan pernah ngerasa, jangan langsung ngerasa ciut ketika dikatain sama orang kayak gitu sih. Kalau buat aku ya, buat aku adalah ngatain nggak sih seharusnya? Iya. Diam gitu. Iya, betul. Kamu juga ingat belajar sama saya. Jadi tuh kayak apa ya, kalau kamu mau belajar sesuatu apalagi bahasa, itu kamu harus punya sikap yang bodoh amat ke orang lain. Mau orang lain tuh ngomong gimana, ya udah terserah mereka gitu ya. Kan apa ya, selama kamu nggak merugikan orang lain atau kamu merendahkan orang lain dengan kamu belajar, itu buat aku fine-fine aja. Maksudnya jangan sampai kamu
belajar sesuatu terus kamu memandang rendah orang lain, ih kamu nggak belajar ya, kayak gitu, itu salah sih. Tapi kalau misalnya kamu dikatain orang atau gimana, kita udah biarin aja gitu loh, live your life gitu. Iya, benar. Kayak gitu Jadi sih. memang bener sih kalau kamu bilang tadi itu harus punya sikap yang bodo amat. Karena ini nggak sih, dulu kita tinggal Iya. di lingkungan yang, maksudku daerah yang seperti apa gitu. Maksud kayak kalau kita kadang ngomong bahasa Inggris, ya nggak sih, interaksi bahasa Inggris dan ada orang di sekitar kita dengar, mereka tuh kayak, sini orang sok bule banget. Iya, iya, Jadi iya, kayak, iya, gitu. dan itu memang sebenarnya ada, serius deh. Iya, iya, memang kayak gitu tuh banyak banget memang. Dan apa ya, kemampuan bahasa Inggris sekarang itu tuh kalau menurut aku itu udah bukan yang sesuatu yang wah lagi sih, karena itu lebih kayak ya bahasa yang kita bakal pakai ke depannya gitu Iya loh, benar. bahasa Inggris. Jadi nggak usah takut gitu loh. Kamu justru harus memacu dirimu untuk kayak, oh aku belum bisa bahasa Inggris nih, aku harus ngejar ketertinggalanku gitu, karena kedepannya pasti pakai bahasa Inggris gitu loh. Kita mau ngapa-ngapain tuh pasti dipermudah dengan kemampuan kita bahasa Inggris, kayak gitu sih. Benar-benar. Dan Anyway, keren sih sharingmu hari ini. kenapa? Anyway, hari ini sharingmu keren banget. Oke, thank you. Kayak, wah akhirnya gitu loh. Iya, iya, iya. Dan semoga ceritamu sama podcast kita kali ini benar-benar menginspirasi pendengar-pendengar kita hari ini. Iya, semoga ya ada yang terinspirasi. Oke, satu pertanyaan lagi. Oke. Satu pertanyaan lagi. Siap-siap ya. Enggak bercanda. Oke. Ini garing banget. Apa jangan bikin aku nangis tapi ya. Enggak kok. Oh, enggak. Gini, ada nggak pesan-pesan atau sesuatu yang ingin kamu sampaikan untuk pendengar-pendengar podcast kita kali ini, untuk mereka yang lagi struggle banget atau apa ya, you know lah, kalau mempersiapkan beasiswa atau mau study abroad tuh kayak gimana ribetnya kan? Kamu punya sesuatu yang mau disampaikan? Silahkan. Iya, pertama, apapun itu beasiswanya, jangan pernah menaruh ekspektasi bahwa kamu semua akan dibayarin. Iya, pada akhirnya iya. Cuman ada baiknya kamu menyiapkan mental itu pasti, dan uang yang cukup sih, kayak gitu. Karena pada akhirnya kamu akan mengeluarkan tenaga, pikiran, dan uang yang nggak sedikit buat aku ya. Kayak yang aku tadi sebutin, kayak aku harus nalangin dulu visanya kayak gitu. Dan Duolingo English Test itu kan juga bayar sendiri kayak gitu. Jadi siapkan itu semua. Dan gimana ya, approach ke kampus kalian. Kalau misalnya kalian, tiap kampus tuh aku yakin pasti punya international office sih. Atau kalau misalnya nggak ada, hubungi orang-orang tuh yang sekiranya punya wewenang untuk memberi kamu uang. Kayak entah itu ke fakultas atau kayak gimana kayak gitu, itu penting sih buat aku. Kayak kamu tahu informasi tentang kayak gitu, itu akan sangat membantu dalam bidang dalam segi administrasi dan segi finansial kalau memang ada budgetnya kayak gitu. Terus yang kedua apa ya? Itu sih, siapin hati baja, siapin dada yang lapang. Kenapa? Untuk menghadapi apapun yang bakal terjadi. Itu penting banget, karena kadang tuh ada orang tuh yang kayak hanya meninggikan ekspektasinya, tapi yang hal-hal di luar itu mereka tuh nggak itu loh, nggak siap gitu. Jadi jangan sampai optimis itu penting, tapi realistis juga perlu, kayak gitu. Itu dua hal yang harus saling berjalan satu sama lain gitulah intinya gitu. Terus yang ketiga, ini aku spesifik mau bilang ke teman-teman yang kondisi perekonomiannya itu nggak kalau dibandingkan teman-teman yang lain mungkin di bawah rata-rata yang sama kayak aku kayak gitu, jangan patah semangat duluan. Jadi usahain tuh
ya itu yang seperti aku bilang di awal, usahain kalian cari informasi sebanyak-banyaknya tentang apa kantor urusan internasional di kampus kalian, ke fakultas, ke universitas, yang kayak gitu-gitu, yang sekiranya bisa membantu gitu, atau sponsor di luar kampus itu yang sekiranya bisa membantu tuh approach aja gitu. Jadi jangan jangan gimana ya, jangan menyerah sama keadaan karena nggak punya uang. Iya, uang tuh memang memang penting sih. Aku nggak bisa bohong, memang penting banget di beasiswa kayak gini karena memang ada beberapa hal yang harus kita talangin. Tapi jangan sampai oh kak, oh kayaknya aku nggak akan pernah bisa nih untuk ke luar negeri karena aku nggak punya uang. Karena meskipun fully funded harus tetap nalangin itu. Enggak juga gitu. Itu tergantung gimana ya. Sebenarnya resources itu tuh banyak. Tergantung kita mau cari tahu atau enggak. Bener. Kayak gitu. Yep. Kayak gitu. Dan aku sendiri sih gimana ya. Merasa puji Tuhan dikelilingin dengan situasi, kondisi, dan juga orang-orang tuh yang benar-benar suportif kayak gitu. Jadi jangan lupa juga cari orang yang suportif. Jangan berteman sama orang yang isinya menjatuhkan kalian, bikin kalian minder kayak gitu. No. It's a no. Kayak gimana ya, sekalipun itu teman dekat kalian atau gimana, kalau misalnya orangnya kayak gitu, atau mungkin keluarga kalian, atau bahkan orang tua kalian sendiri, mungkin kalau orang tua itu beda cerita ya, tapi kalau sifatnya ke orang lain atau saudara kayak sepupu kayak atau tante om yang bikin kalian minder kayak gitu, itu jauhin aja tuh, kayak nggak akan bikin kalian maju. Sumpah nih, kayak berteman tuh sama orang-orang tuh yang positif aja pikirannya, jangan mau dicekokin, jangan mau dicekokin sama wah emang kamu bisa, emang kamu kayak gini ya, emang kamu tuh bahasa Inggrisnya cukup bagus atau kayak gitu. Aduh tuh janganlah, pokoknya tuh nanti bikin kalian berteman atau berinteraksi dengan orang seperti itu hanya akan bikin kalian ngerasa down duluan sebelum kalian maju. Benar banget. Kayak gitu. Apalagi orang, kalau kalian sendiri merasa kalian orangnya gampang insecure. Kayak aku gini, aku orangnya gampang insecure. Jadi waktu itu aku benar-benar kayak berusaha untuk memberitahu tuh orang tuaku aja, keluarga intiku aja. Jadi biar omongan semacam itu yang mungkin aku dapat dari temanku atau siapapun itu nggak mempengaruhi keputusanku gitu loh untuk ikut atau enggak. Jadi itu penting banget. Jadi kalau aku bisa recap sih, cari resources, cari sumber daya sebanyak-banyaknya, terutama masalah finansial ini karena krusial banget. Itu manfaatkan fakultas, manfaatkan kantor urusan internasional atau universitas, karena kalau misalnya kalian diterima itu pasti jadi kebanggaan kampus banget, dan kalian pasti dibantu sih kalau kata aku ya, karena teman-temanku juga banyak kok yang dibantu dari fakultasnya. Aku sendiri juga dibantu dari fakultas dan KUI-ku gitu. Kedua, harus realistis dan pertama harus optimis, kedua realistis itu, ketiga perbanyak apa ya, rasa percaya diri, terutama yang teman-temannya kondisi ekonominya nggak seberapa baik, dan jauhi orang-orang toksik itu karena nggak akan bikin maju sama sekali. Itu sih. Oke, keren memang. Tapi emang benar sih kalau menurutku, apa ya, memfilter pergaulan sih lebih tepatnya. Jadi enggak yang, karena kalau misalnya mereka udah kayak yang kadang ngomong emang bisa itu tuh itu kadang mempengaruhi sih, mempengaruhi mental kita gitu kayak yang betul. Kayak bener. Keren. Oke. So thank you banget Angel buat sharingnya kali ini, alias ini bener-bener useful banget ya menurutku, apalagi aku yang denger tuh kayak yang wow, amazed gitu loh, kayak aku akan lebih semangat lagi. Mungkin ya. Ya nggak apa-apa, nanti bareng aku di sini, nggak apa-apa. Oke. Kamu S2 rencana kemana? S2 aku sejauh ini salah satu univ sih di Amerika juga, pokoknya salah satu universitas Ivy League. Cuman I'm not sure which one yet, dan which major, jadi ya masih. Karena aku mau kerja dulu, karena setahu aku yang kayak LPDP itu mereka require experience yang lebih kuat sih. Jadi aku harus kerja dulu. Jadi aku nggak mau buru-buru terus
Iya kayak gitu. Tapi memang beberapa provider beasiswa itu untuk S2, setahu aku memang itu ada kewajiban untuk punya pengalaman kerja dulu. Iya, Kan? makanya. Jadi memang nggak bisa kerja langsung. dulu. Ada sih memang, cuman kebanyakan memang ya udah kerja dulu gitu. Jadi memang kayaknya itu bakal berguna juga untuk mungkin nanti diskusi di kelasnya ya kan? Iya betul banget. Benar. Oke, anyway thank you banget ya Angel. Berarti di sana apa pagi ya? Iya nih pagi nih. Thank you banget buat pagi ini. Pagi-pagi. Terima kasih juga untuk malam ini ya. Yes, di sini jam 9.40. It's okay. Ya. Anyway, 11 jam bedanya. Iya. Wah, kita beda zona waktu. Oke. Terima kasih juga buat teman-teman yang udah dengerin podcast kali ini. Kalau misalnya kalian merasa bahwa wah ini sharingnya keren banget gini-gini dan kalian punya saran buat bahas ini lagi dong, itu bisa banget. Kalian bisa langsung approach kita Transformi di transformi.id di Instagramnya. Kalau misalnya kalian ke depan pengen bahas beasiswa ini dong di podcast, nah, itu kalian bisa langsung DM aja. Thank you semua, and thank you Angel, and good morning. Good night.